Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia media kreatif pelajar Muhammadiyah Sukamara. Kali ini selamat datang di Podsim, Podcast Simple. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga berdekatan dengan kehidupan kita di sekolah. Nah, yaitu topiknya tentang bullying. Nah, kita kedatangan dua narasumber yang keren nih. Ada Zakia Tunisa dari kelas 12 SMA Muhammadiyah Sukamara dan juga ada Muhammad Alfa Maulidin dari kelas 12 SMA Muhammadiyah Sukamara. Mereka merupakan pelajar. Di sini mereka akan membagikan pandangan dan juga pengalaman tentang bullying yang ada di sekolah. Mungkin langsung lanjut saja ya ke pertanyaan mendasar. Menurut kalian nih sebagai pelajar, apa sih itu bullying? Mungkin Zakia Tunisa bisa lebih dulu. Oke, sebelumnya terima kasih telah mengundang kami di podcast kali ini, yaitu podcast Simple. Mengenai pertanyaan tadi, bullying itu menurut saya sendiri sebagai pelajar adalah menyerang. Menyerang di sini ada tiga maksud, yaitu menyerang secara fisik, menyerang secara kata-kata, dan menyerang yang melalui media sosial, yaitu cyberbullying. Wah, itu penjelasan yang bagus ya. Mungkin dari Alfa apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau mungkin dari saya tuh kurang lebih sama Anis, tapi ada tambahan, bullying itu juga menyerang ke mental. Jadi mental seseorang itu bisa menjadi sangat hancur gitu. Ya. Karena bukan cuman dari segi fisik, dari cyberbullying juga bisa menyerang mental kita gitu. Oh iya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak ya, karena apabila kita dibully kan pasti ada dampaknya nih. Nah, menurut teman-teman, apa sih dampak yang dirasakan dari korban bullying itu? Saya dulu. Ya. Kalau dampak ini ya, dampak seperti yang dikatakan Aupa tadi, bahwasanya mental tentunya sangat terkena. Karena mental ini melalui kata-kata kan kita tidak tahu ya bagaimana perasaan seseorang itu, entah dia sensitif, entah dia kebal, bahkan saja jika niat kita itu bercanda bisa saja dia merasa terbuli. Iya, karena bisa terbuli. Jadi dampaknya sudah pasti itu kena mentalnya, itu sudah pasti. Dan yang kedua, kalau untuk pelajar ya, apalagi pelajar, ada kemungkinan dia jadi malas bersosialisasi. Ya, Malas, trauma. Ya, trauma itu jadi malas sekali. Itu dampak. Itu sangat mengkhawatirkan sekali ya. Mungkin dari pendapatnya Aufa. Mungkin saya nambahkan saja ya. Jadi korban yang dibully ini dia bisa misalnya siswa ini dia bisa nurun gitu, yang awalnya misalnya berprestasi tapi dia jadi menurun gitu ya, karena dia trauma itu tadi. Dia jadi misalnya jadi malas ke sekolah karena dia tahu dia di sekolah bakal dibully doang gitu. Iya, kan kalau membicarakan bully ini pasti ada penyebab gitu kan, sebab akibat orang itu melakukan bully. Nah, kalau berbicara tentang penyebab nih, menurut kalian nih apa sih penyebab yang menyebabkan teman-teman itu kayak mau membuli orang lain gitu loh? Menurut saya ya, penyebab kenapa orang itu membuli temannya entah siapapun itu karena diri dia sendiri, pelaku ini merasa tinggi dari orang yang ingin dia bully ini. Ada juga karena mungkin ada masalah dengan korban, entah memang tidak suka dengan korban, bahasanya itu kita benci. Jadi dengan alasan itulah dia ingin, bahasa kasar kita tuh menindas gitu ya. Entah pokoknya kenapa ada melalui kata-kata, kamu begini, kamu begitu. Secara fisik pun juga ada karena saking kita tidak sukanya dengan korban tersebut. Merasa dirinya tinggi, menyombongkan diri kita sebutnya gitu. Benar. Wah, itu alasan yang masuk akal ya. Mungkin apakah ada hal lain yang mau disampaikan? Sama, sebenarnya sama aja. Jadi orang itu bisa melakukan bullying itu karena dia ngerasa dirinya lebih baik daripada orang itu gitu. Atau enggak, mungkin karena dia itu iri gitu loh. Orang itu bisa ini tapi dia nggak bisa gitu. Jadi dia tuh pengen ngebuat orang yang lebih berprestasi dari dia tuh rendah di hadapan dia gitu. Ya, sekarang kita ini membahas cara pencegahan nih, kan ini sangat penting ya. Nah, menurut kalian nih apa sih cara pencegahan yang benar gitu agar bullying itu tidak terjadi lagi gitu?
Pencegahan. Pencegahan ya? Pencegahan. Dibilang pencegahan yang benar itu sebenarnya kalau kata saya itu kurang tepat. Karena pencegahan bullying itu banyak. Karena bullying itu banyak jenisnya. Seperti kata tadi, mulai kata-kata, fisik. Jadi nggak ada kata pencegahan yang benar. Karena seseorang itu bisa berubah karena beberapa faktor. Atau dapat dari mana dia bisa berubah. Kalau kita sebagai yang paham bahwa bullying itu tidak bagus, kita sebagai yang paham itu mengingatkan teman-teman kita bahwasanya bullying itu sangatlah tidak baik. Karena bisa saja merusak diri kita sendiri. Selaku kita yang pelaku gitu, misalnya sebagai pelaku gitu. Dan juga ada kalanya kita mengingatkan bahwa paling benar adalah diam. Karena bullying itu bisa saja berawal dari bercanda. Wah, bagus sekali ya masukannya. Mungkin dari apa nih, adakah pencegahan yang lain gitu cara? Kalau menurut saya mencegah itu kalau menurut saya konteksnya itu sebelum kejadian ya. Jadi kalau menurut saya pentingnya itu pendidikan dari kecil, dari orang tua. Jadi orang tua tuh harus mendidik anak untuk tidak menindas orang lain. Karena kita tuh semuanya sama, tidak ada yang berbeda gitu nah. Jadi tidak boleh menindas. Jadi mencegah itu bisa, tapi harus dari orang tuanya, dari lingkungan pertamanya. Iya, sekolah dasar pertama ya. Iya, benar banget apa yang kalian ini kan. Mungkin sebelum kita ke penutup nih, ada nggak sih pesan untuk teman-teman tentang kasus bullying ini? Mungkin boleh? Pesan ya? Iya, pesan. Sama seperti yang saya sebelum ucapkan tadi, bahwasanya kita sebagai yang paham bahwa bullying itu sangatlah tidak bagus, ada kalanya kita mengingatkan teman kita bahwasanya selalulah berhati-hati dalam berlisan. Bisa saja orang yang kita bercandakan tidak menerima bahwa itu adalah candaan. Gitu. Iya, mungkin pesannya dari Bang Aupa. Saya simpel saja, jangan membuli kalau tidak ingin masuk neraka. Ya, karena bisa saja kita sebagai pelaku pun belum tentu paling benar gitu ya. Pastinya mungkin ada tambahan dulu saya sedikit ya. Jadi dampak kepada si pelakunya itu tadi, yang si pelaku pembulian tuh, dia juga bisa dapat dampaknya. Dia bisa kurang empatinya. Jadi kayak apa? Mungkin kasarnya mungkin dia dibilang tidak berhati mungkin gitu. Bener kan? Iya, bisa. Gitu. Ya, terima kasih banyak kepada Zakiatul Nisa dan juga Aupa sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan pengalaman dan juga masukan gitu untuk teman-teman di luar sana. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, komen dan juga bagikan video kami ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.